Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati para ustadz, alim ulama yang hadir di majelis ini, yang saya hormati Ketua BKM Bapak Insinyur Haji Abdul Karim, yang saya hormati para penasihat BKM, para pengurus, bapak, ibu-ibu, jamaah, hadirin wal hadirat, para remaja, adik-adik yang saya sayangi. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sampai kepada bulan Ramadan. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah SAW, mudah-mudahan senantiasa dapat menjadi qudwah kita dalam menjalani Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau ditanya kira-kira apa ya dalil berpuasa di bulan Ramadan, kebanyakan menjawab dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini tidak sama sekali menjelaskan kepada kita tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Ayat ini hanya menjelaskan tentang wajibnya berpuasa dan tidak menunjukkan puasa itu di bulan Ramadan. Jadi ayat yang mana yang menunjukkan kepada kita tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, karena ayat sebelumnya disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Setelahnya baru disebutkan faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang didatangkan atau menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Itulah dalil kita wajib berpuasa di bulan Ramadan. Adapun hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Ditegakkan atau dibangun Islam ini di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, menegakkan salat. Wa ita'z zakah, membayar zakat. Wa shaumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan menjalani ibadah haji bagi siapa yang mampu untuk menunaikannya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini hadisnya yang menunjukkan bahwa bulan Ramadan diwajibkan ke atas kita untuk berpuasa. Sehingga kita memahami benar bahwa ibadah yang paling utama di bulan Ramadan adalah berpuasa. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya dihadirkannya Ramadan sebagai bulan kita berpuasa, ini adalah merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Agar kita sebagai hambanya ingat, ya, ada pengingat yang diberikan kepada kita, yang diwajibkan kepada kita yang sifatnya harian, yaitu sholat waktu. Sholat 5 waktu sehari semalam. Ada yang mingguan, yaitu Jumat. Kita mendengarkan khutbah Jumat. Ada yang sifatnya tahunan, yaitu bulan Ramadan. Ada yang sifatnya seumur hidup, yaitu haji ke Baitullah. Jadi sebetulnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kewajiban-kewajiban ibadah supaya kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan beragam bentuk ibadah. Supaya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah lepas dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah-ibadah itu sebagai energi
yang luar biasa dalam kita mengarungi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa. Dan puasa ini adalah merupakan ibadah yang sebetulnya tidak melakukan apa-apa. Kita tidak makan, tidak minum. Kalaupun kita berpuasa tidak diwajibkan bagi kita untuk berkata-kata atau berbuat sesuatu. Ya. Justru berpuasa ini adalah merupakan ibadah yang kategorinya justru kita menahan diri dari sesuatu, ya, tidak melakukan apa-apa. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya ibadah puasalah satu-satunya yang disebutkan Allah yang pahalanya langsung Allah yang memberikannya. Beda dengan ibadah yang lain. As-saumu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Puasa itu milikku, kata Allah, dan aku yang akan memberikan pahalanya langsung. Dan luar biasanya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ibadah puasa dan Ramadan, ya. Jadi kita coba pisahkan puasa dan Ramadan, karena di luar Ramadan kita mungkin berpuasa sunnah, ya, puasa sunnah. Kemudian Ramadan kita puasa Ramadan. Maka dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lakukan, ya contohnya di luar Ramadan misalkan, kita mau baca Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baca Quran kira-kira pahalanya besar apa kecil? Besar, ya. Kemudian baca Qurannya itu kemudian baca Qurannya itu di masjid. Ya, kira-kira baca Qurannya bertambah besar nggak pahalanya? Bertambah besar. Kemudian di masjid baca Qurannya sambil menegakkan sholat. Ya, sambil Allahu Akbar, baca surah Al-Fatihah, habis itu kita baca Quran dengan hafalan yang kita punya sepanjang-panjangnya, pahalanya lebih besar lagi. Baca Quran di masjid sambil sholat. Kemudian kita baca Qurannya, Bapak Ibu, di masjid sambil sholat, kemudian sambil puasa lagi. Semakin besar pahalanya. Ya. Kemudian baca Qurannya di masjid sambil sholat, sambil puasa, kemudian di bulan Ramadan, subhanallah. Ya. Berlipat-lipat Allah Subhanahu wa taala berikan pahalanya. Ya. Itulah, ya, yang disediakan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, sehingga peluang kita untuk mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya di bulan Ramadan ini betul-betul bisa terwujud. Dan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bulan Ramadan ini fasilitasnya sejak malam pertama. Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, apabila datang, kata Rasulullah SAW, malam pertama dari bulan Ramadan, ya, subhanallah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Datang malam pertama di bulan Ramadan, sufidatis syayatin wa maradatul jin. Itu dibelenggu para setan dan jin-jin yang jahat. Ya. Jadi kenapa disebut para setan? Kemudian kalau jin itu jin yang jahat. Ya, karena jin itu ada yang baik, ada yang jahat. Ya, kalau yang jahat, dia mungkin nggak ikut sholat tarawih dia, Pak. Yang jahat-jahat, ya. Itu jin, maksudnya jin bukan orang, ya Pak, ya. Jadi jin yang jahat. Kalau setan kenapa nggak ada kata jahatnya? Karena setan itu sudah pasti jahat. Walaupun dua-duanya sama-sama bangsa jin. Cuman kalau disebut jin yang jahat, ya berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jahatnya nggak lebih parah daripada setan, gitulah kira-kira. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu dibelenggu. Dan subhanallah, kenapa Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini? Rasulullah SAW ingin menyampaikan kepada kita sejak malam pertama Ramadan ini sudah keren gitu, Pak. Sampai jin saja pun dibelenggu gitu. Dan biasa kita sebagai manusia, apalagi anak-anak muda, suka yang keren-keren. Ya. Kita masuk Ramadan, jin dan setan dibelenggu. Keren, subhanallah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Kemudian ditutup pintu neraka dan tidak satu pun ada pintu yang terbuka. Kita Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah nggak nampak ini pintu neraka. Tapi Rasulullah SAW menyampaikan itu. Sambil kita menjalani Ramadan, ya, tidak ada peluang bagi setan dan tidak ada peluang sebetulnya bagi kita untuk masuk neraka.
Itu yang ingin dititipkan pesan oleh Rasulullah SAW dengan curahan berkah yang terdapat di bulan Ramadan. Wa futihat abwabul jannah, dan dibukakan pintu-pintu surga, walam yughlaq minha bab. Tidak ada satupun pintu yang tertutup. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa dengan adanya Ramadan ini peluang kita masuk surga besar. Maka merugilah orang-orang yang datang kepadanya Ramadan kok justru masuk neraka. Rugilah kepada orang-orang yang datang kepadanya Ramadan kok malah susah masuk surga. Itu pesan yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wa yunadi munadin, kemudian ada panggilan. Kulla lailatin, setiap malam, kata Rasulullah SAW. Ada panggilan. Panggilan ini, kalau ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya, gitulah kira-kira. Wa yunadi munadin, entah melalui para malaikat Allah yang luar biasa, ya, mendapatkan amanah untuk memanggil hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang mengejar kebaikan, ayo cepat. Ini Ramadan ini udah datang ini. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, kalau udah biasa bikin perbuatan jahat, ya kurangilah. Coba bahasanya, subhanallah. Penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Allah tahu orang yang suka berbuat baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak sempurna kebaikan-kebaikannya. Maka ketika bulan Ramadan datang, Rasulullah SAW anjurkan supaya dilebihkanlah perbuatan baik itu dari sebelumnya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau di luar Ramadan, Rasulullah SAW baca Quran enggak Bapak Ibu? Rasulullah SAW baca Quran di luar Ramadan. Rasulullah SAW juga bersedekah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW juga qiyamul lail di luar bulan Ramadan maksudnya. Rasulullah SAW juga melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, ibadah-ibadah yang lain di luar bulan Ramadan. Tetapi ketika bulan Ramadan, maka kebaikan-kebaikan itu dilakukan berlipat-lipat, semakin banyak, semakin banyak. Padahal kalau kita lihat bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW di luar Ramadan, kita pun udah nggak sanggup lagi mengikutinya. Tapi justru di dalam bulan Ramadan jauh lebih hebat daripada di luar Ramadan. Ya baghiyasy khairi aqbil, cepat. Yang suka berbuat baik, yang biasanya berbuat baiknya 5, sekarang 10. Yang biasanya berbuat baik 15, sekarang 20. Begitulah anjuran dari Rasulullah SAW. Begitu juga orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat dosa. Kurangi. Coba bahasanya Pak, kurangi. Bukannya berhenti gitu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Kurangi. Ini Ramadan loh, masa nggak segan kalian sama Ramadan? Gitulah kira-kira. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lebih hebatnya walillahi utaqa'u minan nar kulla lailah wa dzalika kulla lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala menghapus daftar orang-orang ahli neraka di setiap malam Ramadan ini. Dan itu setiap malam kata Rasulullah. Jadi malam ini sudah mulai ini Pak. Jadi ada list ahli neraka itu sudah mulai dihapus malam ini. Ya, makanya kita doanya Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina dan seterusnya minan nar, supaya kita termasuk orang-orang yang kalau seandainya ada nama kita sebagai orang-orang yang termasuk sebagai ahli neraka, maka malam-malam Ramadan itu mudah-mudahan kita termasuk yang dihapus dari list itu. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini motivasi yang luar biasa yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan, puasa, keistimewaannya pada puasa dan keistimewaannya pada Ramadan. Kita beribadah di siang hari dalam keadaan puasa, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita beribadah di siang hari ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Jadi saya sebutkan baca Quran di masjid dalam keadaan sholat dan dalam keadaan berpuasa. Walaupun kita malam tidak puasa karena ini bulan Ramadan, maka sama pahalanya seperti kita juga berpuasa pada malam ini. Subhanallah. Kita qiyamul lail, Bapak Ibu, ini malam Ramadan, udah masuk Ramadan. Kira-kira kita puasa nggak nih sekarang? Kan tidak puasa kan?
Kita qiyamul lail, salat tarawih malam ini, subhanallah. Ibaratnya Bapak Ibu kita mendapatkan kebaikan seolah-olah kita seperti berpuasa, subhanallah. Makanya qiyamul lail itu ada kekhususan hadisnya. Kalau barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan iman dan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis yang lain, man qama ramadhana, barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan. Berarti puasa memiliki keistimewaan sendiri dan Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri. Dan masing-masing ada keunikan-keunikan yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat ya, kita sudah sampai di bulan Ramadan. Kalau kita maksimalkan di awal malam ini, insya Allah sampai akhir Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah dan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.